Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video ini. Semoga kalian semua dalam keadaan baik dan semangat ya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Maftuhah dengan ANPM 20230102000015. Di sini saya akan memaparkan materi tentang filsafat dengan beberapa bahasan filsafat. Baik, langsung saja tonton videonya ya. Dan juga filsafat ada beberapa bahasan, yaitu: pertama, dasar-dasar filsafat; kedua, hubungan filsafat, ilmu dan agama; ketiga, sejarah awal perkembangan filsafat; keempat, filsafat sebagai induk ilmu pengetahuan; kelima, mengenal filsafat klasik; ketujuh, mengenal filsafat umum. Langsung saja ke bahasan yang pertama ya. Pertama, dasar-dasar filsafat. Filsafat adalah ilmu yang mempelajari hakikat segala sesuatu secara mendalam, dengan ciri-ciri seperti berpikir kritis, sistematis, dan mendasar. Objek filsafat meliputi segala hal yang ada, dengan tujuan untuk mencari kebenaran dan kebijaksanaan. Jati filsafat berasal dari kata Yunani filosofia yang berarti cinta kebijaksanaan. Filsafat adalah ilmu yang berusaha memahami hakikat sesuatu secara mendalam, baik terkait kehidupan, alam, maupun manusia. Ciri utama filsafat meliputi berpikir kritis, mendasar, dan sistematis. Objek filsafat mencakup semua hal yang ada, baik fisik maupun non-fisik. Tujuan filsafat adalah mencari kebenaran dan memberikan pandangan. Lanjutannya ialah filsafat membantu manusia untuk memahami konsep-konsep dasar tentang kehidupan, realitas, dan eksistensi dengan metode berpikir yang logistik dan reflektif. Jati filsafat adalah kajian mendalam yang mencakup konsep-konsep dasar tentang kehidupan, realitas, dan eksistensi melalui metode berpikir logis. Filsafat membantu manusia memahami dasar-dasar kehidupan dengan berpikir kritis dan reflektif untuk menemukan kebenaran. Kedua, hubungan filsafat, ilmu, dan agama. Filsafat, ilmu, dan agama memiliki kesamaan dalam mencari kebenaran, namun berbeda dalam metode dan fokus. Filsafat menggunakan logika dan pemikiran rasional, ilmu berdasarkan eksperimen dan observasi, sedangkan agama berdasarkan wahyu dan iman. Jati yang ketiga berusaha mencari kebenaran, namun memiliki pendekatan yang berbeda. Filsafat menggunakan logika, analisis kritis, dan refleksi rasional. Ilmu menggunakan metode empiris seperti observasi dan eksperimen untuk membuktikan fakta-fakta. Agama berdasarkan wahyu dan iman yang diyakini kebenarannya oleh para pemeluknya. Ketiganya memiliki hubungan erat, di mana filsafat sering menjadi mediator untuk mempertemukan logika ilmu dengan nilai-nilai agama. Filsafat, ilmu, dan agama saling melengkapi dalam memahami realitas, meskipun metodenya berbeda. Lanjutannya yaitu, ketiga bidang ini saling melengkapi dalam memahami hakikat kehidupan dan alam semesta, meskipun memiliki pendekatan yang berbeda. Jati ketiganya memiliki hubungan erat, di mana filsafat sering menjadi mediator untuk mempertemukan logika ilmu dengan nilai-nilai agama. Ketiga, sejarah awal perkembangan filsafat. Filsafat bermula dari mitologi menuju pemikiran rasional. Dimulai oleh para filsuf pra-Sokrates, yang fokus pada pertanyaan tentang alam semesta dan eksistensi. Pemikiran filsafat pra-Sokrates fokus pada alam dan asal mula kehidupan, seperti Thales yang menganggap udara sebagai prinsip dasar semua hal. Selanjutnya, filsafat seperti Anaximander, Heraklitus, dan Parmenides mulai mengajukan teori-teori baru tentang alam semesta. Pemikiran ini menjadi cikal bakal metode rasional dalam memahami dunia. Jati, filsafat bermula dari mitologi, cerita rakyat, dan kepercayaan tradisional, yang berkembang menjadi pemikiran rasional. Pemikiran filsafat pra-Sokrates fokus pada alam dan asal mula kehidupan, seperti Thales yang menganggap udara sebagai prinsip dasar semua hal. Selanjutnya, filsafat seperti Anaximander, Heraklitus, dan Parmenides mulai mengajukan teori-teori baru tentang alam semesta. Pemikiran ini menjadi cikal bakal metode rasional dalam memahami dunia. Filsafat berkembang dari mitos kepercayaan menuju pemikiran rasional. Lanjutannya yaitu perkembangan filsafat, menunjukkan transisi dari pemikiran mitologi ke rasionalitas.
membuka jalan bagi analisis kritis terhadap dunia dan kehidupan. Perkembangan awal filsafat menandai transformasi dari mitologi ke rasionalitas, membuka jalan bagi analisis logistik terhadap kehidupan dan dunia. Jadi perkembangan awal filsafat menandai transformasi dari mitologi ke rasionalitas, membuka jalan bagi analisis logistik terhadap kehidupan dan dunia. Dan juga filsafat berawal dari mitologi dan berkembang melalui pemikiran rasional. Dimulai dari era pra-Sokrates, perkembangan ini menunjukkan peralihan dari penjelasan mitos analisis logistik tentang alam semesta dan manusia menuju keempat filsafat sebagai induk ilmu pengetahuan. Filsafat adalah asal-muasal ilmu pengetahuan karena memberikan landasan berpikir kritis dan sistematis. Ilmu pengetahuan berkembang dari pertanyaan-pertanyaan. Filsafat yang mencari penjelasan logis, dan juga filsafat adalah induk ilmu pengetahuan karena semua cabang ilmu berasal dari pertanyaan filosofis. Sebelum berkembangnya ilmu seperti fisika atau biologi, para filsuf mencoba memahami dunia melalui pertanyaan dasar seperti apa itu alam, atau mengapa manusia ada. Dari filsafat muncullah metode berpikir logistik dan sistematis yang menjadi dasar penelitian ilmiah. Filsafat adalah induk ilmu pengetahuan karena semua cabang ilmu berasal dari pertanyaan filosofis. Sebelum berkembangnya ilmu seperti fisika atau biologi, para filsuf mencoba memahami dunia melalui pertanyaan dasar seperti apa itu alam, atau mengapa manusia ada. Dari filsafat muncullah metode berpikir logistik dan sistematis yang menjadi dasar penelitian ilmiah. Jadi filsafat adalah dasar dari semua cabang ilmu karena memberikan kerangka berpikir logis dan kritis. Dan juga filsafat menjadi dasar ilmu pengetahuan dengan memunculkan cabang-cabang ilmu melalui pertanyaan filosofis. Proses ini mencakup eksplorasi epistemologi, ontologi, dan aksiologi yang membantu membangun landasan keilmuan. Ilmu pengetahuan lahir dari pertanyaan-pertanyaan filosofis tentang alam, manusia, dan realitas. Filsafat memberikan landasan teoritis bagi pengembangan ilmu. Adapun filsafat adalah fondasi dari semua cabang ilmu pengetahuan, dengan memberikan kerangka berpikir yang logis, kritis, dan mendalam. Filosofis untuk menemukan prinsip-prinsip yang mendasari semua disiplin ilmu. Lanjutannya yaitu filsafat menjadi akar dari segala ilmu, memberikan landasan konsep, metode, dan sistematika yang kemudian diterapkan dalam berbagai disiplin ilmu. Jadi dari filsafat metode empiris untuk menguji teori, dan juga melalui filsafat, manusia mengembangkan cara berpikir kritis, logis, dan sistematis yang menjadi fondasi bagi penemuan ilmiah. Filsafat mengajukan pertanyaan mendalam tentang realitas, keberadaan, dan kebenaran, yang kemudian memunculkan metodologi dan prinsip-prinsip dasar yang diadaptasi oleh ilmu pengetahuan. Dalam perkembangannya, cabang-cabang ilmu seperti fisika, biologi, sosiologi, hingga matematika berakar dari pemikiran filosofis yang terus berkembang. Filsafat tidak hanya menawarkan kerangka berpikir rasional, tetapi juga memberikan refleksi tentang batasan dan tujuan ilmu pengetahuan. Dengan demikian, filsafat berfungsi sebagai sumber inspirasi dan landasan teoretis bagi berbagai disiplin ilmu dalam upaya memahami alam semesta dan memperbaiki kehidupan manusia. Kelima, mengenal filsafat klasik. Filsafat klasik adalah pemikiran filsafat yang muncul di zaman Yunani dan Romawi kuno, sekitar abad ke-6 sebelum Masehi hingga abad ke-5 Masehi. Filsafat ini menjadi landasan pemikiran Barat yang fokus pada pertanyaan-pertanyaan mendasar tentang alam semesta, kehidupan manusia, dan moralitas. Oleh karena itu, filsafat klasik sangat berpengaruh terhadap perkembangan filsafat dan ilmu pengetahuan hingga sekarang. Jati filsafat klasik adalah periode penting dalam sejarah filsafat Barat yang dipelopori oleh tokoh-tokoh seperti Socrates, fokus pada etika dan penggunaan dialog untuk mencari kebenaran. Plato menganjurkan idealisme, yaitu keyakinan bahwa dunia ide lebih nyata daripada dunia fisik. Aristoteles membaca realisme, logika formal, dan teori ilmu pengetahuan. Pemikiran mereka mencakup isu-isu tentang moralitas, politik, dan realitas,
yang menjadi dasar filsafat modern. Pemikiran Socrates, Plato, dan Aristoteles membentuk landasan filsafat barat melalui kajian logika, etika, dan metafisika. Pemikiran filsafat klasik yang diwakili oleh Socrates, Plato, dan Aristoteles menawarkan prinsip-prinsip utama dalam memahami etika, politik, dan metafisika. Mereka menetapkan dasar bagi perkembangan filsafat barat dan ilmu pengetahuan modern. Dan juga filsafat klasik menyoroti pemikiran dari tokoh-tokoh besar. Mereka memberikan kontribusi signifikan dalam membangun kerangka filsafat barat, terutama dalam bidang etika, metafisika, dan epistemologi. Lanjutannya yaitu, filsafat klasik diwakili oleh pemikiran Socrates, Plato, dan Aristoteles yang mendalami konsep etika, politik, metafisika, dan logika. Socrates menekankan dialektika, Plato dengan idealisme, dan Aristoteles dengan realisme. Pemikiran Socrates, Plato, dan Aristoteles membentuk landasan filsafat barat melalui kajian logika, etika, dan metafisika. Jadi pemikiran Socrates, Plato, dan Aristoteles memberikan kontribusi besar dalam bidang logika, etika, politik, dan metafisika. Mereka tidak hanya membangun fondasi filsafat klasik tetapi juga memberikan pengaruh jangka panjang terhadap peradaban barat yang tetap relevan hingga hari ini. Filsafat mereka mengajarkan pentingnya rasionalitas, moralitas, dan refleksi mendalam untuk memahami kehidupan dan dunia. Dan juga filsafat klasik menjadi landasan bagi perkembangan pemikiran manusia tentang realitas, nilai, dan kebijakan. Keenam, mengenal filsafat Islam. Filsafat Islam memadukan tradisi filsafat Yunani dengan ajaran Islam, mempelajari tema-tema seperti penciptaan alam, keberadaan Tuhan, dan hubungan manusia dengan alam. Faktor utama munculnya filsafat Islam adalah upaya untuk menjawab tantangan intelektual pada masa itu. Jadi filsafat Islam menggabungkan pemikiran filsafat Yunani dengan ajaran Islam. Tokoh-tokohnya meliputi Al-Farabi, menjelaskan hubungan agama dengan filsafat. Ibnu Sina, menjelaskan teori tentang jiwa dan metafisika. Al-Ghazali, menulis kritik terhadap filsafat sekaligus membangun pemikiran teologis. Filsafat Islam mempelajari tema-tema seperti penciptaan alam semesta, keberadaan Tuhan, dan hubungan manusia dengan alam. Filsafat Islam mengintegrasikan filsafat Yunani dengan nilai-nilai Islam untuk menjawab tantangan intelektual. Dan filsafat Islam muncul sebagai respon terhadap kebutuhan intelektual dalam memahami wahyu dan kenyataan. Dengan tokoh-tokoh seperti Al-Farabi dan Ibnu Sina, filsafat Islam menyinergikan tradisi Yunani dengan ajaran Islam, khususnya terkait penciptaan dan eksistensi. Adapun filsafat Islam lahir dari interaksi antara tradisi filsafat Yunani dengan ajaran Islam. Fokus utamanya adalah menyelaraskan pemikiran rasional dengan ajaran agama, membahas isu-isu seperti penciptaan alam dan hubungan antara manusia dan Tuhan, dan juga filsafat yang berkembang dalam peradaban Islam seringkali mengintegrasikan wahyu dan logika. Filsafat Islam merupakan integrasi antara pemikiran rasional dan ajaran agama. Faktor-faktor seperti interaksi dengan filsafat Yunani memengaruhi kemunculannya. Filsafat Islam membahas berbagai tema, termasuk penciptaan alam dan pemikiran filsuf Muslim. Lanjutannya ialah filsafat Islam memberikan kontribusi penting dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan pemikiran teologis melalui tokoh-tokoh seperti Al-Farabi, Ibnu Sina, dan Al-Ghazali. Dan filsafat Islam berperan penting dalam pengembangan ilmu dan pemikiran keagamaan melalui perpaduan rasionalitas dan iman. Jadi, filsafat Islam muncul sebagai hasil perpaduan tradisi intelektual Islam dengan filsafat Yunani klasik, Persia, dan India. Kontribusi filsafat Islam tidak hanya berdampak pada perkembangan ilmu pengetahuan, tetapi juga memperkaya diskusi teologis dan pemikiran keagamaan. Hal ini terutama terlihat dalam karya-karya tokoh besar seperti Al-Farabi, Ibnu Sina, Avicenna, dan Al-Ghazali. Dan juga filsafat Islam lahir dari interaksi antara tradisi filsafat Yunani dengan ajaran Islam.
fokus utamanya adalah menyelaraskan pemikiran rasional dengan ajaran agama, membahas isu-isu seperti penciptaan alam dan hubungan antara manusia dan Tuhan. Para filsuf Muslim seperti Al-Farabi, Ibn Sina, dan Al-Ghazali memberikan kontribusi besar dalam bidang ini. Adapun filsafat Islam memberikan kontribusi besar dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan pemikiran teologis dengan cara memadukan rasionalitas dan iman. Para tokohnya tidak hanya mengembangkan pemikiran yang relevan dengan nilai-nilai Islam, tetapi juga meletakkan dasar bagi perkembangan ilmu pengetahuan dunia. Dengan perpaduan ini, filsafat Islam memperkuat keyakinan religius, sekaligus mendorong kemajuan intelektual yang berdampak besar dalam sejarah peradaban manusia. Jadi kesimpulan keseluruhannya adalah, filsafat adalah upaya kritis manusia dalam memahami realitas dan eksistensi. Melalui perkembangan sejarahnya, filsafat menjadi induk dari ilmu pengetahuan, membangun dasar pemikiran ilmiah dan agama, serta menawarkan perspektif mendalam tentang makna kehidupan. Integrasi pemikiran dari berbagai zaman, termasuk filsafat Islam, memperkaya cara memandang manusia terhadap dunia. Jadi, menurut kesimpulan di atas dibagikan dengan beberapa bagian, yaitu: pertama, filsafat sebagai upaya kritis memahami realitas dan eksistensi. Filsafat adalah proses berpikir secara mendalam, kritis, dan sistematis untuk memahami kenyataan, realitas, dan keberadaan manusia. Eksistensi. Melalui filsafat, manusia mencoba menjawab pertanyaan mendasar tentang keberadaan diri, alam semesta, dan hubungan antar keduanya. Pendekatan kritis ini tidak hanya bergantung pada pengalaman atau tradisi, tetapi juga menggunakan akal dan logika untuk mencari pemahaman yang lebih universal. Kedua, perkembangan filsafat sebagai induk ilmu pengetahuan. Dalam sejarahnya, filsafat melahirkan berbagai cabang ilmu pengetahuan, ilmu fisika, biologi, matematika, hingga ilmu sosial. Semuanya berakar dari filsafat yang menyediakan kerangka berpikir logis dan metodologi dasar. Filsafat memberikan pijakan untuk memisahkan antara pengetahuan yang dapat diuji secara empiris dan keyakinan yang bersifat metafisik atau spiritual. Ketiga, hubungan dengan ilmu dan agama. Filsafat tidak hanya berkaitan dengan ilmu pengetahuan, tetapi juga berperan dalam memahami agama secara rasional. Dalam agama, filsafat membantu menjelaskan doktrin atau keyakinan melalui argumentasi logis. Dengan demikian, filsafat menjadi jembatan antara akal dan iman, serta berkontribusi dalam memperkaya penghayatan spiritual. Keempat, filsafat sebagai alat untuk memahami makna kehidupan. Salah satu kontribusi terbesar filsafat adalah membantu manusia mencari makna kehidupan melalui pertanyaan-pertanyaan mendasar, seperti apa tujuan hidup, apa itu kebaikan, atau apa yang membuat hidup bermakna. Filsafat memberikan pandangan yang mendalam dan reflektif. Kelima, perkembangan dan integrasi pemikiran dari berbagai zaman. Filsafat terus berkembang dengan integrasi ide-ide dari berbagai peradaban dan zaman. Sebagai contoh, filsafat Yunani klasik yang dirintis oleh Socrates, Plato, dan Aristoteles dipadukan dengan tradisi filsafat Islam oleh para pemikir seperti Al-Farabi, Ibn Sina, dan Al-Ghazali. Interaksi ini menghasilkan pandangan yang lebih kaya dan kompleks, yang relevan baik dalam konteks lokal maupun global. Lanjutannya ialah, dan juga materi ini menekankan pentingnya filsafat sebagai alat berpikir kritis dan rasional untuk memahami kehidupan, baik dalam konteks pengetahuan umum, agama, maupun sejarah peradaban. Filsafat tidak hanya membentuk dasar ilmu pengetahuan, tetapi juga menghubungkan berbagai aspek pemikiran manusia, mulai dari tradisi klasik hingga integrasi dengan nilai-nilai keislaman. Jadi penjelasan lanjutannya yaitu: keenam, pentingnya filsafat untuk pemikiran kritis dan rasional. Filsafat mengajarkan cara berpikir kritis, yakni mempertanyakan asumsi-asumsi yang ada, serta menilai argumen berdasarkan logika dan bukti. Kemampuan ini sangat penting dalam menghadapi tantangan kehidupan modern, termasuk dalam ilmu pengetahuan, politik, dan kehidupan sehari-hari. Dengan pendekatan rasional, filsafat membantu manusia memahami persoalan kompleks dengan cara yang sistematis,
Ketujuh, relevansi filsafat dalam tradisi Islam dan modernitas. Filsafat Islam memberikan kontribusi signifikan dalam menjembatani pemikiran rasional dengan ajaran agama. Para filsuf Muslim tidak hanya mengembangkan ide-ide dari tradisi Yunani, tetapi juga menciptakan pandangan baru yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Pemikiran ini tetap relevan hingga sekarang, terutama dalam upaya mencari harmoni antara ilmu pengetahuan modern dan spiritualitas. Filsafat dengan pendekatan kritis dan rasionalnya memiliki peran besar dalam membentuk cara manusia memahami dunia. Ia tidak hanya memberikan dasar bagi ilmu pengetahuan dan agama, tetapi juga menghubungkan berbagai tradisi pemikiran, dari klasik hingga Islam. Dengan demikian, filsafat membantu manusia menggali makna kehidupan yang lebih dalam dan membangun peradaban yang lebih bijaksana. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk like jika kalian merasa video ini bermanfaat, share ke teman-teman kalian, dan tinggalkan komentar di bawah untuk diskusi atau jika kalian punya pertanyaan. Jangan lupa juga untuk subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari saya. Sampai jumpa di video berikutnya, dan tetap semangat untuk terus belajar dan berkembang. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.